Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Hafiz. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen keperawatan, di mana penjelasan ini untuk memenuhi ujian tengah semester. Baik, langsung saja kita mulai. Dalam pelayanan keperawatan, manajemen ini memiliki peran yang sangat penting karena menjadi dasar dalam pengelolaan pelayanan pada pasien. Nah, tujuannya adalah mencapai tujuan organisasi, meningkatkan kualitas pelayanan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, serta meningkatkan produktivitas kerja. Contohnya nih, dalam keperawatan ini menyusun jadwal dinas peran perawat. Jadi menyusun jadwal dinas perawat, pengelolaan obat kesehatan, serta memastikan seluruh pelayanan pada pasien ini berjalan sesuai standar dan yang telah diterapkan. Oke, kita lanjut ke peran manajer. Jadi, seorang manajer ini tidak hanya bertugas mengawasi, tetapi juga memiliki berbagai peran penting dalam organisasi. Menurut Harry Zegbrey, peran manajer ini menjadi 3 kelompok, yaitu intrapersonal, informasional, dan decisional. Jadi, peran interpersonal ini berkaitan dengan hubungan antara manusia. Dalam hal ini, manajer berperan sebagai pemimpin, penghubung antara unit, dan simbol organisasi. Pada peran informasional ini berhubungan dengan pengelolaan informasi. Jadi, manajer ini harus mampu memperoleh informasi, menyampaikan informasi pada staf, dan menjadi juru bicara organisasi. Sedangkan peran decisional ini berkaitan dengan pengambilan keputusan. Manajer harus mampu menyelesaikan masalah, mengalokasikan sumber daya, melakukan negosiasi, serta menciptakan inovasi untuk kemajuan operasional. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu fungsi dan prinsip manajer. Dalam menjalankan tugasnya, seorang manajer ini melaksanakan 4 fungsi utama yang diterapkan dengan POAC. Nah, jadi POAC. Jadi P adalah yang pertama ini adalah planning atau perencanaan, yaitu menentukan tujuan dan langkah yang akan dilakukan. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian, yaitu mengatur sumber daya dan membagi tugas-tugasnya. Kita lanjut, yang ketiga adalah actuating atau pengarahan, yaitu menggerakkan dan memotivasi anggota organisasi agar bekerja sesuai dengan tujuan. Yang keempat ini adalah controlling atau pengawasan, yaitu mengevaluasi apakah kegiatan telah berjalan sesuai dengan rencana. Selain fungsi dari yang saya sebutkan tadi, manajemen ini juga memiliki prinsip-prinsip yang menjadi pedoman kerja, seperti pembagian kerja, disiplin, kesatuan perintah, keadilan, inisiatif, dan kerja sesama tim. Jadi prinsip-prinsip ini membantu organisasi bekerja secara lebih teratur dan efektif. Oke, kita lanjut ke slide yang keempat, yaitu konflik dan manajemen konflik. Dalam lingkungan kerja, konflik ini merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Konflik adalah kondisi yang muncul karena adanya perbedaan pendapat, terus kepentingan tujuan, maupun persepsi antar individu dan kelompok. Nah, beberapa penyebabnya konflik antara lain yaitu miskom yang kurang efektif atau komunikasi yang kurang efektif. Yang kedua, keterbatasan sumber daya, dan yang ketiga, perbedaan tujuan. Nah, oleh karena itu diperlukan manajemen konflik, yaitu upaya mengelola dan menyelesaikan konflik agar tidak mengganggu pencapaian tujuan dan organisasi. Nah, terdapat beberapa strategi dalam manajemen konflik ini, yaitu menghindar, mengalah, berkompetisi, berkompromi, dan berkolaborasi. Nah, jadi dalam keperawatan ini, strategi berkolaborasi ini sangat menjadi pilihan yang terbaik.
karena dapat menghasilkan solusi yang menguntungkan sekaligus pihak ini dapat menjaga kualitas pelayanan kepada pasien. Lanjut yang kelima, yaitu teori perubahan Kurt Lewin dan Kotter. Nah, pada perubahan ini bagian penting dalam pengembangan organisasi kesehatan untuk memahami proses perubahan. Terdapat dua teori yang sering digunakan, yaitu teori Kurt Lewin dan teori Kotter. Nah, menurut Kurt Lewin ini, perubahan terjadi menjadi 3 tahap. Tahap pertama adalah unfreezing, yaitu menyadari individu bahwa perubahan diperlukan. Nah, tahap yang kedua ini yaitu kegging atau moving, yaitu melaksanakan perubahan yang direncanakan. Jadi yang untuk tahap yang ketiga ini adalah rephrasing, yaitu menjadikan perubahan tersebut sebagai kebiasaan atau budaya yang baru. Sementara itu, jika menurut Kotter ini menggambarkan model perubahan yang lebih rinci melalui 8 langkah, mulai dari menciptakan rasa urgensi hingga menjadikan perubahan sebagai budaya organisasi. Kedua teori ini membantu organisasi kesehatan melakukan perubahan secara terstruktur dan berkelanjutan. Oke, kita lanjut yang keenam, yaitu mutu dan indikator mutu pelayanan kesehatan. Jadi teman-teman, mutu pelayanan kesehatan ini merupakan tingkat pelayanan yang diberikan sesuai standar profesi, aman, efektif, dan mampu memenuhi kebutuhan pasien. Mutu pelayanan ini menjadi indikator keberhasilan suatu fasilitas kesehatan. Tujuannya adalah meningkatkan keselamatan pasien, meningkatkan kepuasan pasien, dan meminimalkan kesehatan pelayanan. Dan meminimalkan kesalahan pelayanan. Jadi, untuk mengukur mutu pelayanan ini digunakan 3 indikator utama. Indikator yang pertama ini adalah indikator struktur yang menilai ketersediaan tenaga, sarana, dan fasilitas. Indikator yang kedua ini adalah yang menilai pelaksanaan pelayanan sesuai standar. Yang ketiga ini adalah indikator outcome atau hasil yang menilai dampak pelayanan terhadap pasien, seperti angka infeksi, kejadian pasien jatuh, dan juga tingkat kepuasan pasien. Oke, kita lanjut dengan yang ketujuh, manajemen asuhan keperawatan. Jadi, manajemen asuhan keperawatan ini adalah suatu proses pengelolaan pelayanan keperawatan secara sistematis untuk memenuhi kebutuhan pasien secara optimal. Tujuan dari manajemen asuhan keperawatan ini adalah memberikan pelayanan yang berkualitas, menjamin keselamatan pasien, dan meningkatkan kepuasan pasien. Jadi, pelayanan ini mengikuti 5 tahap proses keperawatan. Tahap pertama adalah pengkajian untuk mengumpulkan data pasien. Tahap yang kedua adalah diagnosis keperawatan. Nah, tujuan dari diagnosis ini untuk mengidentifikasi masalah dari pasien. Tahap ketiga yaitu adalah perencanaan tindakan. Tahap keempat adalah implementasi atau pelaksanaan tindakan dari yang direncanakan yang ketiga tadi. Untuk tahap terakhir adalah evaluasi untuk menilai keberhasilan tindakan yang telah kita lakukan tadi yang nomor 4. Oke, kita lanjut ke nomor 8, jenis-jenis metode asuhan keperawatan. Jadi, dalam pelayanan keperawatan ini terdapat beberapa metode asuhan keperawatan yang digunakan untuk mengorganisasikan pemberian pelayanan pada pasien. Metode fungsional ini memberikan tugas berdasarkan fungsi tertentu. Misalnya, ada perawat yang khusus memberikan obat atau melakukan tindakan tertentu. Yang kedua, model asuhan. Jadi, memberikan tanggung jawab penuh kepada suatu pasien, suatu perawat terhadap suatu pasien. Yang ketiga, model tim, dilakukan oleh kelompok perawat yang dipimpin oleh seorang ketua tim. Yang selanjutnya adalah metode keperawatan primer.
Jadi meningkatkan tanggung jawab penuh serta satu perawat sejak pasien masuk hingga pulang. Yang selanjutnya metode medular. Jadi merupakan kombinasi antara metode tim dan metode primer, sehingga pelayan ini menjadi lebih terkoordinasi dan efisien. Oke, kita lanjut ke yang 9. International Patient Safety Goals atau IPGSD, atau IPSG. Jadi topik terakhir ini yang akan kita bahas adalah International Patient Safety Goals atau IPSD, IPSG. Jadi IPSG ini merupakan sasaran keselamatan pasien yang dikembangkan oleh Joint Commission International sebagai standar internasional dalam pelayanan kesehatan. Nah, tujuan utama dari IPSG ini meningkatkan keselamatan pasien dan menjaga terjadinya kesalahan selama proses pelayanan kesehatan. Di sini terdapat 6 sasaran utama IPSG, yaitu mengidentifikasi pasien dengan benar, meningkatkan komunikasi yang efektif, meningkatkan keamanan penggunaan obat, memastikan ketepatan pasien dan prosedur dan lokasi tindakan, mengurangi risiko infeksi, serta mengurangi risiko pasien jatuh. Jadi teman-teman, penerapan IPSG ini sangat penting karena keselamatan pasien ini merupakan prioritas utama dalam pelayanan kesehatan. Dengan menerapkan seluruh sasaran IPSG ini secara konsisten, kualitas pelayanan kesehatan ini dan kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan ini dapat terus meningkat. Bukan begitu? Jadi demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.